Yo, halo! Kali ini saya mau bahas perbedaan handphone Nokia yang versi original resmi dengan versi tiruan atau biasa disebut KW. Ya, jadi ini keduanya feature phone Nokia tipe 150 yang tahun 2020. Nah, dari boxnya aja ini udah kelihatan beda banget ya. Kalau yang ori, dia boxnya kayak gini. Nokia 150 ada gambar handphonenya, terus di wrapping plastik hitam. Karena memang importirnya Era Jaya. Dan handphonenya ini dibuat di Vietnam. Sedangkan kalau yang KW, ini boxnya kok kayak Nokia 6300 4G ya, yang pernah saya bahas. Dan ini tipenya ditutupin. Waduh, apa kehabisan box nih? Tapi kalau lihat dari keterangan stikernya ini memang Nokia 150 sih, dan masih sama-sama dibuat di Vietnam. Nah, secara harganya juga pastinya beda. Yang ori ini saya beli lewat shopping di toko official Nokia. Harganya 435.000. Sedangkan untuk yang KW di toko yang beda ya, itu cuma 208.000. Walaupun ini handphone murah, tapi saya penasaran aja gitu. Semurah ini kok masih ada KW-nya? Emang bedanya apa sih? Oke, gak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Yang original dulu nih. Untuk isinya, pertama ada handphonenya. Ditaruh dulu. Terus ada baterainya, tipe BL5C, kapasitas 1020 mAh. Dapat charger yang udah nyambung sama kabel tipe micro USB. Untuk outputnya 5V 0,55 ampere. Dan ada kertas-kertas, yaitu kartu garansi AMD Global ya sekarang, serta ada panduannya yang berbahasa Indonesia. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi dari Nokia 150 versi original. Nah, sekarang yang versi KW nih. Di dalamnya, pertama ada kertas keterangan tentang garansi produknya, dan ajakan untuk memberi rating bintang 5 ke tokonya. Lanjut, ada unit handphonenya, ditaruh dulu. Terus ada baterainya, kalau yang ini beda ya, tipenya BL5CB, kapasitasnya 800 mAh. Dapat charger yang udah nyambung juga sama kabel micro USB, tapi secara modelnya ini agak beda, dan outputnya 5V 0,8 ampere. Terus ada kertas yang cuma tulisan-tulisan bahasa Inggris aja. Kalau dari kelengkapannya, ini beda di tipe dan kapasitas baterai. Walaupun secara bentuknya ini masih sama ya, bisa dipakai di keduanya. Terus beda juga di chargernya. Yang KW kualitasnya meragukan, walau outputnya lebih besar. Terus secara garansi, yang ori lebih jelas dan resmi. Bisa klaim di beberapa tempat di Indonesia. Sedangkan yang KW ini garansi toko aja, dan ada beberapa syarat atau ketentuan yang berlaku. Oke, lanjut, cek unitnya. Bentar-bentar, biar sama enak, stikernya dilepas dulu ya. Kalau yang ori, cuma ada stiker kertas nomor postel di bagian belakangnya. Kalau yang KW ini, ada pelindung layar. Udah lecet-lecet gitu sih, jadi dikletek aja. Ini keduanya saya pilih yang warna merah. By the way, yang sebelah kiri ini yang original, dan yang kanan ini KW. Untuk di bagian depan ada layar 2,4 inch. Atasnya ada earpiece, sekaligus speaker utama juga. Bawahnya ada tulisan Nokia dan keypad alphanumerik. Di sisi kanan dan kirinya kosong, sisi bawah ada mikrofon dan untuk buka back cover. Sedangkan di sisi atas ada lubang micro USB dan jack audio. Untuk belakangnya ada kamera, lampu flash, dan tulisan Nokia. Nah, kalau untuk dalamnya ini masih sama. Ada slot micro SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Terus keterangannya ini juga sama, modelnya TA1235. Cuma beda bahasa dan yang ori ini lebih tebel cetakannya. Ya, secara sekilas penampilannya ini memang mirip banget. Tapi kalau lebih teliti lagi, yang ori warna merahnya agak lebih pekat. Keduanya ini berbahan plastik, bertekstur doff, tapi yang KW lebih licin. Terus secara bahan juga rasanya lebih bagus yang ori. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yang ori dulu nih. Yes, nyala! Nah, untuk yang KW. Yes, nyala juga! Nah, di sini ada perbedaan. Kalau yang ori disuruh milih bahasa, sedangkan yang KW disuruh atur waktu. Secara tampilan awalnya memang sama, ada indikator baterai, sinyal operator, waktu, dan menu-menunya juga sama nih. Cuma secara resolusi layar, rasanya yang ori ini lebih tinggi,
Dan refresh rate-nya juga yang KW tuh berasa lebih rendah, jadi kayak agak kelap-kelip gitu kelihatannya. Secara brightness atau kecerahannya juga yang Ori itu lebih tinggi ya dibandingkan yang KW. Tapi kalau yang KW tuh kelihatannya lebih kecil-kecil gitu objek gambarnya. Ngomongin sistemnya, keduanya ini bisa cek pakai kode Legend Nokia buat lihat versi sistemnya. Kalau yang Ori ini V30.00.11, sedangkan yang KW V10.01.11. Tapi secara tanggalnya, ini lebih muda yang KW ya. Jadi keduanya ini seperti halnya feature phone biasa, bukan smart feature phone yang pakai KaiOS atau Android. Tapi kalau dibilang sistemnya sama, rasanya enggak. Yang KW kayaknya hasil modifikasi biar mirip sama yang Ori. Jadi bukan S30 Plus punya Nokia. Ya, kebutuhan utama handphone kayak gini paling buat telepon dan SMS. By the way, untuk ngetik-ngetik ini ternyata feel keypadnya beda. Yang Ori lebih empuk, kalau yang KW lebih clicky, jadi agak berisik. Dan secara tampilan keypadnya juga ternyata beda. Yang Ori fontnya itu lebih kecil dan warna putihnya nggak begitu mencolok. Kalau yang KW, jarak antar tombolnya itu lebih renggang ya dibandingkan yang Ori. Terus keduanya udah ada backlight, tapi yang KW lebih redup dan nggak rata lampunya. Untuk kebutuhan telepon, saya rasa dari hasil mic-nya itu lebih bagus yang Ori, lebih jelas gitu. Tapi untuk sinyalnya sih keduanya masih lancar, nggak ada masalah. Oke, jadi yang ini hasil telepon dari Nokia 150 yang versi original ya. Kalau yang ini hasil telepon dari Nokia 150 yang versi KW alias super copy-nya. Cuma untuk IMEI-nya, pas saya cek kalau yang Ori kan bener tuh hasilnya handphone Nokia 150 2020. Nah, kalau yang KW itu malah muncul handphone Samsung E1272. Jadi kayak IMEI suntikan gitu ya. Ya memang yang KW itu kan nggak resmi, alias black market. Untuk fitur-fiturnya, ini keduanya sama. Selain buat teleponan atau SMS-an, juga bisa buat dengerin radio, tanpa harus colok earphone. Tapi secara penangkapan sinyal radionya, yang Ori lebih kuat. Terus buat kualitas speakernya, yang KW lebih kenceng kalau volumenya full. Tapi secara kualitas suaranya lebih bagus yang Ori. By the way, untuk fitur pemutar musiknya juga udah ada ya. Nah, gimana untuk kameranya? Silahkan nilai sendiri nih hasilnya. Oke, jadi ini hasil rekaman video dari Nokia 150. Yang kanan ini untuk yang original, kalau yang kiri ini hasil dari yang versi KW. Untuk media koneksinya, ini ada Bluetooth ya. Cuma kalau yang KW itu, nerima file Bluetooth-nya otomatis ke memori internal, dan nggak bisa diubah. Padahal memori internalnya kan kecil banget, jadi susah ya kalau nerima filenya. Nah, kalau yang Ori, ini udah otomatis bakal masuk ke microSD, jadi nggak ada masalah. By the way, keduanya ini bisa pakai microSD 32GB ya. Untuk fitur internet, keduanya nggak ada, karena memang jaringannya terbatas cuma 2G. Sedangkan untuk gamenya juga, ini nggak bisa ditambah, nggak support install aplikasi Java. Dan untuk bawaan ini ada 3 game ya. Yang pertama Snake Senjia, tapi yang KW itu kelihatannya lebih kecil dan kurang begitu lancar. Sedangkan untuk game lainnya, yaitu Ninja Up dan Airstrike, kalau yang Ori ini ternyata bayar ya, cuma percobaan aja nih mainnya. Kalau mau full, itu harus beli pakai pulsa. Sedangkan kalau yang KW ini nggak perlu bayar lagi. Walaupun secara tampilan gamenya beda, tapi mainnya masih sama kok. Nah, itu bisa jadi kelebihan yang KW ya. Selain itu, yang KW juga punya pilihan bahasa yang lebih banyak dibandingkan yang Ori, cuma bisa bahasa Inggris dan Indonesia. Nah, gimana untuk baterainya? Yang lebih awet bisa bertahan berhari-hari tentunya yang original, karena punya kapasitas baterai yang besar dan lebih terjamin. Sedangkan yang KW itu kapasitasnya kecil dan agak meragukan juga kualitas baterainya.
Terus untuk ngecharge-nya juga, yang ori itu cuma 1,5 jam. Kalau yang KW bisa sampai 2 jam. Menurut saya, untuk sebuah feature phone, secara fungsi pemakaian dari sistem dan fiturnya, keduanya masih mirip, nggak begitu jauh banget. Apalagi kalau yang belinya, ya udahlah, cuma buat handphone kesekian, buat teleponan, atau nampung kartu aja gitu. Ya nggak masalah. Tapi kalau secara kualitas dari bahan yang dipakai, komponennya, sistemnya, optimalisasi fiturnya, dan aftersale-nya, saya rasa yang ori lebih bagus. Memang harganya lebih mahal, tapi kan lebih terjamin juga. Harga emang nggak bisa bohong sih. Oke, jadi itulah handphone Nokia 150 yang versi original dan versi KW-nya. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.